Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila dari kelas 3B Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palopo. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai pasar modal syariah. Sebelum kita masuk pada inti materi, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu pasar modal. Nah, pasar modal ialah pasar keuangan, dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret, di mana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Adapun pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi. Efek-efek diperdagangkan yang biasa disebut sebagai bursa efek. Pengertian bursa efek itu sendiri adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dengan pembeli. Nah, efek yang dilakukan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Pasar modal ini berbeda dengan pasar uang, di mana pasar uang berkaitan dengan instrumen keuangan jangka pendek atau jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun dan merupakan pasar yang abstrak. Instrumen pasar uang biasanya terdiri dari berbagai jenis surat berharga jangka pendek seperti sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia, dan surat berharga pasar uang. Nah, itulah tadi sedikit gambaran mengenai pasar modal. Sekarang kita masuk pada pasar modal syariah, di mana pasar modal syariah ini adalah seluruh kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Meski begitu, pasar modal syariah ini bukan suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah ini tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun ada beberapa karakteristik khusus yang ada pada pasar modal syariah, seperti produk dan mekanisme transaksinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya kita masuk pada fungsi pasar modal. Yang pertama itu sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal itu dipergunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi dan juga penambahan modal kerja dan lain-lain. Yang kedua yaitu sebagai sarana untuk masyarakat berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen pasar modal lainnya. Nah, di dalam pasar modal ini terdapat beberapa instrumen, salah satunya ialah reksadana syariah, di mana reksadana syariah ini adalah wadah atau tempat untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi. Selanjutnya, dana yang terhimpun ini diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti obligasi, saham, dan instrumen pasar modal yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. Dalam reksadana itu sendiri, efek yang dijadikan portofolio adalah efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, yaitu syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya. Proses pengolahan reksadana syariah ini harus bersih dari unsur non-halal. Nah, mengenai materi yang telah kita bahas terdapat permasalahan yang muncul dalam pasar modal syariah, khususnya pada reksadana syariah itu sendiri. Salah satunya ialah masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi reksadana syariah. Dan ini disebabkan oleh masyarakat muslim yang dijadikan target pasar utama industri ini justru cenderung lebih nyaman menempatkan dananya ke instrumen investasi tradisional seperti emas, properti, atau bahkan hanya sekedar menabung di bank saja. Nah, dari permasalahan yang muncul ini, itu membuat Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki komitmen tinggi dalam mendorong peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan nasional. Dalam hal ini, OJK menetapkan 3 pilar untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Di antaranya, pilar pertama, edukasi yang masif dilakukan dengan mendatangi minimal 24 kota di Indonesia per tahun. Pilar kedua, pengembangan teknologi infrastruktur yang menunjang pelayanan kepada masyarakat. Pilar yang ketiga yaitu inovasi dan kreasi untuk mencari hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, agar program yang ada bisa cocok dengan tipe karakteristik masyarakat. Nah, itulah tadi sedikit materi yang saya paparkan. Dapat kita simpulkan dari materi ini bahwa pada dasarnya reksadana syariah pasar modal
merupakan suatu sistem peredaran uang yang di mana terdapat konsep kapital, karena dalam kegiatan tersebut uang tidak berhenti berputar dan akan selalu berputar demi menjaga keseimbangan efek dan saham yang terlibat di dalamnya, dan juga sebagai salah satu sarana penstabilisasi perputaran uang dan peredaran mata uang di mana suatu negara tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.